Samira Khana atau yang akrab dipanggil Sam adalah seorang workaholic yang bekerja di redaksi majalah. Saking rajin dan sibuknya, dia sering pulang malam bahkan sampai diperingatkan oleh satpam kalau kantornya udah tutup dan menyuruhnya segera pulang. Sam juga nggak sadar kalau ada seseorang yang mengikutinya kemana-mana dan memotretnya. Suatu hari, Sam mendapatkan kabar dari rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa Sam sebaiknya merelakan ibunya karena sudah tidak ada harapan untuk sembuh. Dokter juga mengatakan kalau ibunya secara medis sudah meninggal. Namun, Sam bersikeras untuk tetap mempertahankan ibunya karena Sam percaya dengan adanya keajaiban. Sesampainya di apartemen, terlihat sebuah motor yang menghalangi tempat parkirnya. Sam berpikir bagaimana kalau langsung tabrak aja kali ya. Lalu datanglah seorang cowok yang bernama Vivek yang mempunyai motor itu. Vivek yang baru berumur 19 tahun itu kelihatan sekali cari perhatiannya si Sam, walaupun dicuekin. Jadi, sad boy ini ternyata adalah orang yang diam-diam selalu mengikuti dan memotret Sam kemana-mana. Vivek juga tinggal di apartemen yang sama dengan Sam. Keesokan harinya, Vivek ikut Sam nebeng di mobilnya. Dia kemudian minta diturunkan di sebuah konter tempat servis handphone. Vivek ingin mengambil handphonenya yang diperbaiki, tapi ketika sampai di konter, ternyata ponselnya nggak bisa dibenerin, kata pemilik konter tersebut. Vivek pun nggak percaya dan menuduh pemilik konter itu mencuri komponen ponsel tersebut. Si pemilik konter langsung ngegas dan berkata bahwa dia tidaklah mencuri komponen apapun dari HP Vivek, dan Vivek pun diusir secara paksa. Malam harinya, Vivek beraksi dengan mengumpulkan data-data dari si pemilik konter tersebut, dan merekayasanya seolah-olah dia adalah penjahat yang paling dicari. Dan paginya, polisi datang dan menangkap si pemilik konter. Untungnya karena kurang cukup bukti, dia dibebaskan. Suatu hari diadakan meeting di kantor Sam karena ada pengangkatan pimpinan redaksi yang baru yang bernama Nandini. Nandini itu anak dari pimpinan perusahaan, jadi nggak heran dong kenapa dia bisa langsung jadi pemimpin redaksi. Di rapat itu juga membahas tentang perubahan isi majalah yang diinginkan Nandini. Nandini merasa kalau isi majalah tersebut sudah jadul dan dia pengen majalahnya berisi tentang cerita vulgar, berbau seksual konten. Sam enggak setuju sama Nandini dan terjadilah perdebatan di antara dua cewek ngegas tersebut. Disitulah awan perseteruan mereka. Setelah itu, ada orang suruhan pacarnya Sam yang datang. Pacar Sam bernama Om Kapor, yang menyampaikan pesan kalau Om Kapor ingin bertemu dengan Sam di bus trailer pribadinya. Si Om Kapur ini adalah seorang selebritis yang sangat sibuk, jadi emang jarang ketemu sama Sam. Lalu mereka bertemu diam-diam agar tidak ketahuan oleh media. Di situ Sam kesal dan ngambek karena Om Kapur ini jarang sekali menemui Sam. Dan Sam pun meminta kejelasan dan kepastian hubungan mereka. Sam juga mengeluh kalau Om sangat jarang menemuinya. Dengan kekuatan gombalan dan rayuan ala Pucek Boy, Sam luluh dan mereka pun baikan lagi. Tidak lupa mereka juga melakukan kegiatan bercocok tanam di bis trailer itu. Vivek yang ternyata selama ini membututi dan selalu memotret Sam pun mengetahui hubungan Sam dengan Om Kapur. Dan dia pun terbakar api cemburu. Suatu hari, Vivek datang ke kantor Sam untuk membawakannya makan siang. Ia tidak sengaja mendengar Sam sedang dimarahi oleh Nandini atasannya akibat melamun saat meeting dan akhir-akhir ini kurang fokus pada pekerjaannya. Vivek tiba-tiba masuk ke dalam ruangan meeting itu dan langsung mengusir semua orang yang ada di dalamnya. Setelah kejadian itu, Sam pun membawa Vivek pergi ke sebuah kafe. Di kafe itu, Sam marah besar dan mengatakan kepada Vivek bahwa hubungan mereka berdua hanyalah sebatas teman. Vivek nggak boleh mencampuri urusan pribadinya juga. Sam meminta Vivek untuk tidak menemuinya lagi. Belum cukup sampai di situ, Sam juga menampar Vivek di depan semua orang. Vivek menjadi sad boy untuk kesekian kalinya, dan kali ini dia ingin membalas dendam kepada penghancur hidupnya, yaitu Sam, karena ia telah menolak cintanya. Dia memanjat ke apartemen Sam dan memasang kamera tersembunyi di setiap sudut rumah Sam, dan juga setiap sudut jalan yang dilewati oleh Sam. Lalu, Vivek menyewa satu ruangan kosong untuk dijadikan ruang hacker pribadinya. Jadi ingat ada ungkapan cinta ditolak, hacker pun bertindak, anjay. Vivek ingin memberi Sam pelajaran. Vivek ngehack komputer perusahaan dan membuat saham perusahaan turun drastis dan terancam hancur. Hebat kan? Di kantor yang heboh karena kejadian tersebut, Sam tersudut karena semua bukti mengarah kepadanya sebagai pelaku peretasan dalam perusahaan.
Dan Sam akhirnya dipecat guys. Woi, hebat kali si Vivek ini guys. Sam pergi ke rumah sakit untuk menemui ibunya dan menenangkan diri. Tiba-tiba terdengar suara Vivek dari posenya berkata, "Lihatlah yang bisa aku lakukan, masih belum terlambat untuk menghentikannya." Vivek juga bilang ini hanya permulaan, tapi ia berjanji akan menghentikan semuanya kalau Sam menemuinya besok. Ponsel Sam tentu saja dihack oleh si sad boy ini. Saat sedih begini, Om Kapor datang dan berjanji akan membantu masalahnya. Kemudian Om Kapor mengajak liburan ke luar kota. Wah, pas banget ini anjay. Ketika sampai di bandara, ternyata sudah banyak wartawan gosip yang menunggu Om Kapor untuk menanyakan apakah dia telah menceraikan istrinya. Om Kapor kemudian meninggalkan Sam begitu saja dan menjawab pertanyaan wartawan kalau itu hanya gosip saja. Sam berteriak memanggil-manggil Om Kapor, tapi Om Kapor tidak peduli dan hanya berlalu begitu saja. Saat Sam menuju rumah sakit, Sam melihat Om Kapor berbicara di depan para wartawan bahwa Samera Kana atau Sam hanyalah teman yang tidak sengaja bertemu ketika di bandara. Waduh, benar-benar fuckboy yang sebenarnya. Sesampainya di kamar ibunya, ternyata Vivek sedang berada di sana. Sial sekali bagi Sam, lepas dari fuckboy masuk ke mulut sadboy. Anjay. Vivek bilang, lihatlah dia yang tidak menganggapmu ada. Dan hanya Vivek yang pantas berada di sampingnya Sam. Tapi Sam tetap pada pendiriannya dan Vivek mengancam akan menghancurkan hidupnya. Akhirnya, dokter memberitahu Sam yang ditemani Rohan bahwa ibunya sudah meninggal. Saat pemakaman ibunya, Om Kapor, Vivek, dan juga Rohan ikut hadir juga di situ. Sam yang sudah kecewa akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Om Kapor, dan ia pun segera pergi dari pemakaman tersebut. Di sini sudah kelihatan kalau Rohan lah yang selalu ada dan menemani Sam. Kemudian Rohan dan Sam melaporkan Vivek ke kantor polisi dan Vivek ditahan dengan tuduhan peretasan yang membuat gangguan di perusahaan. Namun karena Vivek mengintimidasi kepala polisi dengan ancaman akan menyebarkan aibnya, akhirnya polisi pun melepaskan Vivek. Setelah Vivek lolos, dia ngehack seluruh media sosial milik Sam dan mulai memposting hal-hal yang mengganggu. Sam hanya bisa terima tanpa tahu apa yang harus dilakukan. Saat melihat foto masa kecilnya bersama teman-temannya, Sam baru sadar kalau Rohan adalah teman masa kecilnya. Keesokan harinya, Sam menyewa seorang ahli IT untuk menyelesaikan masalah perhackeran ini. Ahli IT itu mulai membersihkan gadget Sam dari serangan hacker milik Vivek. Tiba-tiba wajah Vivek muncul di layar dan mengancam ahli IT itu agar tidak mengganggunya lagi. Vivek juga mengancam ahli IT itu bahwa dia akan menguras isi rekeningnya. Wow, semua dilawan anjay. Dan ahli IT tersebut kabur. Anjay. Sam putus asa dan berlari keluar rumah dan menyadari bahwa dia dikelilingi oleh kamera pengintai yang selalu memata-matainya. Dengan kata lain, dia tidak bisa lepas dari pengawasan Vivek. Saat berlari menjauhi kamera-kamera tersebut, Sam tertabrak truk. Ya Allah. Untungnya, Sam masih bisa bangun walaupun dengan keadaan yang berdarah-darah. Dengan dramatisasi khas film India, Sam terus berlari sampai ke basement dan di sana sudah ada Vivek yang menyuruhnya untuk datang ke tempatnya besok untuk melakukan kegiatan bercocok tanam bersama. Waduh anjay, Vivek ternyata cabul juga guys. Kalau tidak, Vivek mengancam akan ngehack hidupnya terus. Kemudian Sam menemui Rohan di suatu kafe yang sangat berisik sehingga Vivek tidak bisa mendengar pembicaraan mereka. Di situ, Sam dan Rohan merencanakan untuk mengumpulkan dan membuka aib masa lalu Vivek untuk membalasnya. Rohan dan Sam pun mulai menyelidiki dan mengikuti orang-orang yang pernah dekat dengan Vivek. Pertama, mereka menemukan seorang pemilik butik yang rahasianya diketahui oleh Vivek, sehingga Vivek menggunakannya dan membuat wanita tersebut menjadi pembantu di apartemennya, juga untuk memuaskan nafsunya. Ya Allah, ternyata Vivek ini cabul guys. Wanita pemilik butik tersebut juga memberitahu Sam kalau ada satu lagi korban kejahatan Vivek, yaitu Shital. Dia adalah teman kampusnya yang diancam akan disebarkan video seksnya kalau dia tidak melayani Vivek. Setelah Vivek bosan, dia menyebarkan foto Shital tanpa pakaian. Ya Allah. Shital lalu depresi dan bunuh diri. Sam dan Rohan pun berencana menjebak Vivek. Untuk menghindari Vivek menguping pembicaraan mereka, Sam menyuruh Rohan melepas SIM card di ponsel mereka agar tidak terlacak oleh Vivek. Di luar dugaan, ternyata Vivek sedang menertawakan mereka berdua dari markasnya karena yang mereka berdua lakukan tak berguna, dan Vivek sudah mengetahui rencana mereka. Sam dan Rohan pun menyuruh Vivek datang ke hotel dan di sana mereka akan menjebak hacker fuckboy tersebut.
Pada hari yang telah ditentukan, Vivek akan berangkat namun dihentikan oleh neneknya yang bertanya kenapa dia keluar dari kampus dan tidak menyelesaikan gelar masternya. Neneknya juga mengancam akan melaporkan kepada ayahnya dan akan menyuruh ayahnya menyelidiki kasus Vivek ini. Di hotel, Rohan dan Sam sudah bersiap di kamar hotel. Ketika bel berbunyi, Rohan pun membukakan pintu. Seketika itu, Vivek menembak Rohan dengan obat bius. Lalu Vivek mengikat tangan Sam dan membawanya ke markas. Di sana, Sam melihat nenek Vivek yang sudah tidak bernyawa. Vivek pun mengatakan bahwa dialah yang telah membunuh neneknya karena neneknya berusaha menyelidiki urusan pribadinya. Sam berkata kepada Vivek kalau polisi akan datang menangkapnya. Karena di dalam hotel tersebut telah terpasang kamera tersembunyi dan kejadian saat Sam dibawa paksa oleh Vivek dan ketika Vivek menembak Rohan dengan obat bius telah terekam di kamera hotel tersebut. Vivek pun ngehack kamera hotel itu dan mengubah settingan waktu di rekaman tersebut menjadi jam 8 pagi agar yang terlihat seolah-olah Vivek tidak pernah masuk ke hotel itu dan Sam terlihat keluar sendiri tanpa dibawa oleh Vivek. Wow, hebat kali ini orang. Kemudian Vivek mencoba melakukan pengencrotan secara paksa kepada Sam, namun Sam melawan sekuat tenaga dan berhasil membunuh Vivek. Sebelum membunuh, Sam berkata, "Karena di rekaman itu aku tak di sini, maka bagaimana mungkin aku berada di sini?" Maksudnya gini guys, karena di rekaman itu tidak terlihat Vivek membawa pergi Sam, maka Sam tidak akan dituduh membunuh Vivek karena tidak ada barang bukti bahwa Sam sedang bersama Vivek. Akhirnya matilah si hacker Sad Boy yang menjadi pucuk boy itu. Sam pun bergegas kembali ke hotel dan menemui Rohan dan segera memberikan penawar racunnya. Keesokan harinya, Sam melaporkan kejadian pelecehan dan penyerangan yang dilakukan oleh Vivek kepada polisi. Lalu polisi bertanya kepada Sam, bagaimana Vivek akhirnya bisa terbunuh? Dan Sam dengan santuy menjawab bahwa itu tugas bapak lah sebagai polisi. Karena tidak bisa menyelidiki kasus tersebut karena kurangnya barang bukti, akhirnya kasus tersebut ditutup. Dan film ini berakhir dengan adegan Sam yang keluar pintu bergandengan tangan dengan Rohan.